Adiba berjalan ke ruang makan sambil membawa segelas susu hangat untuk sang putra yang sudah duduk di meja makan bersama dengan Rendra. Saat ini, Rendra sendiri menunggu sang istri mengembalikan makan untuknya. Rafka, ini susunya diminum, ucap Adiba sambil menaruh segelas susu itu di depan sang anak. Dan dia langsung menarik kursi di sebelah anaknya siap untuk sarapan pagi. Saat duduk, Adiba perlahan mengambil piring Rendra. Seperti biasa, dia mengambilkan lauk pauk untuk suaminya. Sayang, aku mau ayam dong, ucap Rendra agar istrinya menambahkan ayam goreng juga di piringnya. Tanpa menjawab, Adiba mengambilkan apa yang diinginkan sang suami. Setelah mengambil itu, dia menaruh kembali piring yang telah terisi makanan di depan suaminya. Itu mas, buruan dimakan dan berangkat kerja, ucap Adiba dengan wajah nampak tak ceria seperti biasanya. Tak ada senyuman dan hanya kata datar saja yang terucap. Adiba sendiri langsung melihat ke sebelah di mana anaknya tengah meminum susu saat ini. Kakak mau makan apa? Biar mama ambilkan, tanya Adiba pada anaknya tersebut. Dia memang belum membahas Rafka dengan sebutan kakak, agar saat anaknya lahir nanti Rafka bisa menjadi kakak yang sepenuhnya. Aku mau ayam goreng mah, jawab Rafka. Adiba langsung mengambilkan apa yang dia mau oleh anaknya saat ini. Rendra sendiri yang melihat perubahan pada Adiba hanya bisa menghela nafasnya saja. Dia bingung harus menjelaskan bagaimana. Sayang, aku suapin kamu ya, tanya Rendra lirih menawarkan diri untuk menyuapi sang istri. Gak usah mas, aku bisa makan sendiri kok, tolak Adiba dan dia mulai membalik piringnya dan siap mengambil lauk pauk yang dia inginkan. Tetapi Rendra segera menahannya dengan menghentikan tangan Adiba. Enggak, pokoknya aku suapin. Aku pengen nyuapin kamu. Anak kita yang ada di sini pasti pengen lihat papanya suapin mamanya, ucap Rendra sambil memegang perut Adiba yang sudah terlihat membuncit meskipun tidak terlalu nampak sekarang. Usia kandungan Adiba baru beranjak 3 bulan, jadi belum terlalu terlihat saat ini. Melihat tindakan yang dilakukan Rendra tersebut membuatnya sedikit luluh. Setelah memikirkannya sejenak, ya sudah, jawabnya singkat. Rendra yang mendapat jawaban itu langsung tersenyum karena dengan begini istrinya akan mengurangi sifat dingin padanya. Tama pagi-pagi sudah bersandar di dinding di unit apartemen yang berbeda, bahkan berada di depan apartemen miliknya sendiri. Dia tampak santai bersandar sambil melipat kedua tangannya di dada. Kacamata hitam bertengger di wajahnya, menambah aura ketampanannya naik. Dia melirik sekilas ke arah pintu apartemen yang berada tepat di sebelahnya saat ini. Seulas senyum terukir di bibir pria itu. Terdengar suara seseorang membuka pintu dari dalam, dan kini pintu apartemen yang tertutup itu terbuka. Safir memang menyebalkan. Bisa-bisanya dia menjadikanku babunya, gerutukannya sambil kesusahan membawa 2 ransel. Ia menaruh 2 ransel itu di lantai dengan perlahan karena sangat mengganggunya untuk menutup pintu. Saking ribetnya ia, sampai tak menyadari ada seseorang yang bersandar di dinding apartemennya saat ini. Perlu bantuan? Sebuah suara mengagetkan Kania membuat perempuan itu sedikit menjauh dari sumber suara. Dan matanya langsung melebar saat melihat siapa yang berdiri di depannya saat ini. Katama, tugasnya dengan wajah yang masih tampak terkejut melihat pria itu. Kenapa kaget? Tanya Tama dengan nada datarnya. Kenapa bisa ada di sini? Gugup Kania saat ingatannya teringat pada kemarin pagi, di mana Tama mencium dirinya di apartemen pria itu, yang membuatnya semakin gugup di mana dia ingat kalau ia kemarin juga menampar pria itu serta mengatainya brengsek. Kenapa matamu begitu? Sakit mata atau ingat apa yang kau lakukan padaku kemarin? Ucap Tama saat melihat Kania yang sesekali tampak memejamkan matanya, terlihat seperti merutuki dirinya sendiri. Ingat apa? Gak ingat apa-apa nih aku. Sudahlah, gak penting. Katamu ada di sini. Yang jelas, aku sibuk, jangan ganggu aku, pungkas Kania dan buru-buru mengunci apartemennya, dan ia siap untuk mengambil tas ransel yang ada di lantai. Tapi sudah keduluan Tama yang sudah mengambil keduanya. Aku bantu, ucap Tama sambil menatap Kania yang meneguk salivanya, menatap curiga padanya saat ini. Tidak usah, aku bisa sendiri, ucap Kania menolak, dan dia akan mengambil 2 ransel yang ada di kedua tangan Tama.
tapi pria itu menghindar. Tidak usah keras kepala. Aku saja yang bawa. Ngomong-ngomong ini punya siapa? Sepertinya bukan punyamu. Lanjut Tama penasaran sambil memperhatikan dua ransel yang masih dia tenteng. Dan dia perlahan menggendong salah satu ransel di tangannya. Punya pacarku kenapa? Tukas Kania dengan lugas menatap Tama yang langsung diam sambil menatapnya. Dan ekspresi wajah pria itu berubah datar. Tapi tak berlangsung lama. Karena pria itu sangat, bahkan saat ini malah tersenyum. Pacarmu ada di depanmu sekarang. Pacar mana yang kau maksud? Ucap Tama sambil tersenyum. Kania yang mendengar hal itu melebarkan matanya. Sesekali juga matanya tampak berkedip tak percaya dengan ucapan Tama barusan. Siapa? Ucap Kania pura-pura tak mengerti. Aku, jawab Tama. Hah? Kania secara refleks membuka mulutnya tak percaya. Sudah ayo jalan. Pungkas Tama berjalan lebih dulu dari Kania, yang masih terpaku dengan mulut yang terbuka. Kau mau di situ saja atau mau pergi? Seru Tama saat berbalik, menyadari Kania yang belum berjalan juga. Kata Tama jangan asal ya, kakak bukan pacarku, mengerti? Ucap Kania tak terima, dan dia berjalan mengejar Tama yang sudah duluan. Rendra menggandeng tangan Adiba. Mereka berdua saat ini berjalan-jalan di mall, hanya berdua saja. Mereka habis dari dokter kandungan dan mampir ke mall untuk membeli susu ibu hamil dan juga untuk membeli mainan Rafka. Kenapa kita nggak langsung pulang sih? Bukannya mainan Rafka sudah dibeli? Terus mau kemana lagi mas? Aku capek. Pungkas Adiba yang mulai mengeluh. Capek sekarang. Sabar sayang, kita ke kafe sebentar. Ngapain ke kafe? Ayo pulang aja. Adiba terasa enggan untuk ikut ke kafe. Kamu ngajak aku pulang karena gak mau lama-lama sama aku ya? Rendra menghentikan langkahnya, tentu saja otomatis Adiba juga ikut berhenti. Enggak, elak Adiba. Enggak, tapi dalam hati bilang ya, mau menghindar kamu. Kamu masih marah soal Gwen? Sudah aku bilang tidak ada rasa sama dia. Terus paket yang dia kirim nanti aku kirim balik ke Amerika. Tukas Rendra menatap wajah Adiba agar perempuan itu yakin. Gak usah bahas nama itu bisa. Bikin mataku rusak tau gak? Ketus Adiba. Ya sudah ayo ke kafe. Tapi ngapain juga sih ke kafe? Ucap Adiba lagi. Mau ketemu Jeremy sebentar? Udah dong, gak usah cemberut. Nanti kamu pesan apa aja aku belikan. Ucap Rendra membujuk sang istri. Jeremy, kenapa dia mengajak kamu ketemu di sini? Tanya Adiba penasaran. Nanti kamu juga tahu. Ayo jalan. Dia nanti nunggu kita kelamaan. Mau kamu kena omel mulutnya yang pedas itu? Ucap Rendra dan mengingatkan istrinya pada lontaran perkataan Jeremy ketika sedang marah yang selalu berbicara pedas. Adiba akhirnya menuruti apa kata suaminya. Mereka berdua langsung berjalan kembali melanjutkan perjalanan mereka. Sebenarnya kau kemari untuk menemui siapa? Dan tas ini milik siapa? Tanya Tama yang penasaran. Karena sedari tadi dia mengikuti Kania dan memaksa mengantar perempuan itu dan kini mereka sampai di bandara membuatnya bingung sendiri soal Kania yang datang ke bandara. Bukannya tadi sudah aku jawab ya kak? Ini tas pacarku, bos. Kakak sana pulang. Ngapain lagi sih ngikutin aku? Bukannya gak suka ya kalau aku ikutin. Bos, sana pergi. Dan terima kasih sudah mengantarku ke sini. Ucap Kania dan mengambil alih kedua tasnya dari taman. Aku saja yang bawa. Kalau memang ini punya pacarmu, aku ingin lihat seperti apa pacarmu itu. Lebih tampan dariku atau tidak? Ucap Tama yang mengambil paksa tas yang sudah berada di tangan Kania. Dia langsung berjalan masuk ke dalam bandara. Sok kegantengan banget. Memang situ doyan yang ganteng. Seru Kania kesal saat Tama sudah berjalan pergi lebih dulu. Tapi memang ganteng sih, kata Tama. Tapi slow. Kania begini saja, terus biar dia yang mengejarmu. Lirih Kania sambil melihat Tama yang berjalan sedikit lebih jauh. Kania ke bandara karena ingin memberikan tas ransel milik Safira yang tertinggal. Kakaknya itu akan pergi ke Bali untuk menemui mamanya yang sedang ada di sana. Sedangkan papanya sudah terbang ke Singapura kemarin. Rafka ke kamar Rafka yang dulu aja ya. Atau berenang di kolam renang. Papa sama mama mau bicara sebentar sama Oma dan Opa. Pintar Rendra pada anaknya yang berdiri di sebelahnya saat ini. Mereka bertiga baru saja sampai di rumah orang tua Rendra setelah dari mall dan menjemput Rafka dari sekolah. Siapa? Jawab Rafka. Mama, aku mau berenang ya. Tanya bocah 6 tahun itu pada sang mama. Iya sayang, jawab Adiba sambil mengusap kepala anaknya. Bocah itu langsung berlari ke kolam renang saat ini.
Bertepatan dengan itu, kedua orang tua Rendra juga barusan datang. Entah mereka berdua dari mana, yang jelas keduanya terlihat rapi. "Kalian sudah datang?" tanya Franz saat dia melihat anak dan menantunya yang sudah berada di rumahnya saat ini. "Iya Pak, barusan," jawab kedua orang itu. Rendra dan Adiba langsung berjalan mendekati sepasang suami istri parubaya itu. Mereka mencium tangan keduanya bergantian. "Cucu mama mana?" tanya Citra. "Dia katanya mau berenang, Ma," jawab Adiba. "Oh," tukas Citra menanggapinya. "Ayo, kita duduk dulu. Ma, tolong suruh Bibi di dapur untuk buatin minum Rendra sama Adiba," pungkas Franz pada istrinya setelah mengajak anak dan menantunya duduk. "Iya, Pak." Citra langsung mematuhi apa yang diperintahkan suaminya. Dia langsung melenggang pergi ke dapur untuk memberitahu salah satu asisten rumah tangga mereka untuk membuatkan minuman bagi mereka. "Papa sama Mama dari mana? Tumben bareng-bareng perginya," tanya Rendra pada papanya. "Bagaimana kandungan kamu? Adiba baik-baik saja kan?" Bukannya menjawab pertanyaan anaknya, Franz malah bertanya soal kondisi kandungan menantunya. "Alhamdulillah baik, Pak," jawab Adiba. "Ya, anak Papa siapa? Aku tanya sama Papa malah mengabaikanku," protes Rendra tak terima. "Lagi pula kenapa kau ingin tahu Papa sama Mama pergi bersama? Bahkan kemana? Terserahlah kalau Papa tidak ingin aku tahu. Bukan urusanku juga kalian pergi kemana," ucap Rendra berbicara dengan ketus. "Mas," tegur Adiba sambil memegang tangan suaminya. "Aku gak marah kok sayang," jawab Rendra sambil memegang balik tangan Adiba yang masih berada di atas tangannya. Melihat itu Franz hanya tersenyum saja, tetapi wajahnya sekilas langsung berubah saat melihat wajah Rendra. Dia terus menatap anaknya dan sesekali juga menatap Adiba. "Kalian datang ke sini ada perlu apa?" tanya Franz. "Iya, kalian ke sini ingin bertemu Papa sama Mama. Ada perlu apa emangnya?" "Kenapa seperti penting sekali?" tanya Citra, yang baru saja bergabung bersama mereka. "Aku kesini ingin bilang pada kalian soal Jeremy. Dia mau melamar kekasihnya, dan kemungkinan sebentar lagi dia akan mengajak kekasihnya ke sini. Jadi aku minta tolong, kalian berdua mau menerima calon dari Jeremy." Tukas Rendra mengutarakan maksud kedatangannya ke rumah orang tuanya saat ini. "Apa?" Citra tampak kaget mendengar hal itu. Jeremy mau melamar tunangannya. "Tapi kenapa dia tidak bilang sama Mama Papa?" tanya Citra yang cukup terkejut. "Aku tidak tahu. Nanti kalau dia pulang tanyakan saja sendiri, Ma. Aku kesini hanya diminta dia untuk memberitahu kalian berdua." "Kenapa adikmu tidak memberitahu kita langsung? Padahal serumah," heran Franz. "Dia tidak berani bilang pada kalian," jawab Rendra singkat. "Anak itu, kenapa masih saja melanjutkan keinginannya? Bikin kepala Mama pusing saja. Urusan kamu saja belum selesai. Sekarang anak itu yang buat kepala Mama pusing." Keluh Citra yang langsung memegangi kepalanya. Franz mendengar itu langsung melihat ke arah sang istri dengan tatapan seakan menyuruh istrinya untuk diam. "Masalahku, Ma?" "Memang aku buat masalah apa?" tanya Rendra saat menangkap hal tidak beres ketika mamanya berbicara. "Tidak ada, mamamu salah bicara," setelah Franz sebelum istrinya berbicara. Adiba yang berada di situ merasa keganjilan tersebut. Dia melihat suaminya yang juga melihatnya. Rendra tampak bingung dan tak tahu apa-apa. Sebenarnya apa yang membuat mertuanya pusing dengan yang dilakukan Rendra, sedangkan Rendra sendiri seakan tak merasa membuat masalah. "Gak mungkin Mama salah bicara. Ada apa, Ma?" "Aku tidak buat masalah. Kenapa membuat Mama pusing?" tukas Rendra yang ingin tahu sekali. Tidak ada," jawab Citra sambil melihat terlebih dahulu pada Franz yang menggeleng memintanya untuk tak berbicara aneh-aneh pada Rendra. "Soal Jeremy, Papa. Nanti yang akan bilang padanya. Dan untuk Mama, tolong jangan mencampuri urusan asmara anakmu. Terima saja calon anakmu seperti apa, yang penting dia orang baik," ucap Franz dengan cukup bijak. Tapi Citra tidak setuju dengan ucapan Franz, tetapi belum sempat dia berbicara cukup banyak, Franz sudah memotongnya dulu. "Papa bilang sudah, Ma." Setelah Franz, "Kalian berdua di sini saja dulu. Papa mau meeting di ruang kerja dulu. Nanti kita bicara lagi," ucap Franz pada anak dan menantunya. Dia langsung pergi meninggalkan ketiganya di situ. Tapi sebelum pergi, dia memberi isyarat pada istrinya untuk mengikutinya saat ini. "Ih, kata Mama apa-apaan sih dari tadi ngikutin?" Kesalkan ia berbalik arah, melihat Tama yang sedari tadi berjalan di belakangnya.
Kamu masih hutang penjelasan dariku. Siapa pria bule tadi, ha? Safir siapa? Tanya Tama menuntut penjelasan dari Kania yang menatapnya kesal. Bukan urusan kata Tama. Sudahlah, jangan ikuti aku. Aku hari ini ingin free, you know. Besok, aku akan bekerja dan melihatmu jadi tolong. Hari ini menjauhlah sedikit dariku. Kesal Kania meluapkan semuanya di depan Tama. Tama hanya diam melihat kekesalan perempuan itu. Kania sendiri langsung berjalan pergi meninggalkan Tama. Oke, jika itu maumu, teruslah begini padaku, maka kau akan menyesal sendiri. Seru Tama tak terima. Kania berhenti melangkah dan melihat lagi ke arah Tama sekarang. Siapa yang menyesal? Kau sendiri kan yang menyesal. Dulu kau menolak aku berkali-kali. Dan apa sekarang? Kau yang mengejar-ngejarku. Puas, karma berlaku padamu kan? Sungut Kania tak kalah dari Tama. Dia langsung berjalan pergi. Tama sendiri, aku mati kutu. Dengan ucapan Kania barusan. Dia kalah telak dengan ucapan itu, membuatnya hanya bisa terdiam saja. Citra masuk ke dalam kamar membawakan secangkir kopi untuk suaminya. Ia berjalan mendekat ke arah suaminya yang tampak bekerja, tetapi pikirannya seakan tak fokus dengan pekerjaannya. Papa mikirin soal apa? Soal Jeremy atau soal Rendra? Tanya Citra yang menaruh secangkir kopi di depan Franz, membuat pria itu langsung beralih menatap sang istri yang sudah berdiri di depannya. Tidak memikirkan keduanya, jawab Franz tampak berbohong. Papa tidak bisa membohongi Mama, Pak. Pasti Papa memikirkan soal kedua anak kita, kan? Tukas Citra yang tak mempercayai itu. Kalau soal Jeremy, Mama ikut Papa saja. Kalau Papa sudah setuju ya setuju. Mama juga setuju. Lanjut Citra berjalan menjauh dari Franz untuk duduk di pinggir tempat tidur. Syukurlah kalau Mama setuju. Tapi Mama harus jaga sikap. Kalau Mama masih ingin tinggal dengan anak, ucap Franz sedikit menasehati istrinya itu. Iya, jawab Citra lirih. Papa sebenarnya lagi mikirin soal Rendra, ucap Franz pada akhirnya. Benar kan? Papa pasti mikirin itu. Soal Rendra, Mama tidak yakin, Pak. Dia begitu. Mama tahu betul dia seperti apa. Tukas Citra begitu yakin penilaiannya terhadap putra sulungnya. Tapi kau tahu sendiri Rendra bagaimana? Dia bisa begitu sadis dengan Adiba. Jadi, tidak menutup kemungkinan juga. Dia juga bisa seperti itu pada orang lain. Kau tahu sendiri dia orang yang keras dan selalu menginginkan apa yang dia mau. Tugas Franz sambil berdiri dari duduknya. Seharian dia terus gelisah memikirkan bagaimana rumah tangga Rendra ke depannya kalau sampai menantunya mendengar aneh-aneh tentang suaminya. Enggak, Pak. Mama yakin Rendra nggak mungkin begitu. Tegas Citra yang begitu yakin dengan perasaannya. Semoga saja perasaan Mama benar. Ya sudah, ayo kita tidur. Besok, kita banyak pekerjaan untuk menyambut keluarga calon Jeremy. Ucap Franz berusaha yakin dengan apa yang dikatakan istrinya itu. Tama bertamu ke rumah Adiba dan juga Rendra saat ini. Dia datang tidak dengan tangan kosong, melainkan membawa banyak makanan dan juga tentunya membawa mainan untuk Rafka. Ya ampun Bang, kok banyak ini sih bawaannya? Apalagi bawa mainan begini? Ucap Adiba saat membukakan pintu untuk Tama. Tak berselang, Rendra menyusul dan dia cukup terkejut melihat Tama yang datang ke rumah mereka pagi-pagi. Kenapa bertamu pagi-pagi begini? Apa tidak tahu orang lagi sibuk-sibuknya? Ketus Rendra saat melihat pria yang sudah dianggap kakak oleh istrinya itu datang berkunjung. Mas, tegur Adiba sambil menyenggol tangan Rendra. Rendra hanya diam saja melihat istrinya yang berdiri di sampingnya saat ini. Oh, kalian sibuk? Ya sudah, ini makanan buat kalian dan ini mainan untuk Rafka. Kalau begitu aku pergi dulu. Ucap Tama terlihat tak bersemangat menyerahkan itu semua pada Rendra dan Adiba. Gampang merah sekali. Aku hanya bercanda, masuklah, galau lagi. Ucap Rendra yang meralat ucapannya. Dia tampak kasihan saat melihat Tama yang akan berbalik ditambah tatapan mengintimidasi dari istrinya, membuatnya mau tak mau mengatakan hal itu. Serius, aku boleh masuk? Tugas Tama yang memutar kembali tubuhnya menghadap sepasang suami istri di depannya. Iya, boleh masuk saja, Bang. Rendra tidak usah didengarkan. Pungkas, Adiba, masuk saja. Sekalian aku juga mau minta tolong, ucap Rendra pada Tama. Minta tolong, ucap Adiba dan juga Tama bersamaan. Kamu mau minta tolong apa sih Mas sama Bang Tama? Ucap Adiba. Aku mau minta tolong dia buat nganterin Rafka ke sekolah. Sudah, ayo masuk. Ucap Rendra sambil memegang pelan kepala sang istri. Oh, soal itu aku tidak keberatan. Ucap Tama. Rafka di mana?
Tanya Tama pada keduanya. Dia masih ganti baju bang. Ayo kita tunggu di meja makan dulu sambil sarapan, jawab Adiba. Iya, sini biar abang yang bawa. Ucap Tama mengambil alih beberapa kantong plastik makanan yang sempat dia serahkan pada Adiba tadi. Rendra melihat itu sekilas. Dia tampak tak senang. Biar aku saja yang membawakan milik istriku, ucapnya. Dan akan mengambil alih dari tangan Tama. Memang kamu bisa? Lihat saja tanganmu sudah penuh barang. Pungkas Tama sambil memperhatikan kedua tangan Rendra yang memang tampak kewalahan membawanya. Rendra hanya mencebikkan bibirnya saat melihat kenyataan itu. Dia berusaha tak memperpanjang lagi masalah ini. Mereka bertiga kini sudah berada di meja makan, dan makanan-makanan yang dibawa Tama tadi sudah tertata rapi di meja makan bercampur dengan makanan hasil masakan asisten rumah tangga di rumah Rendra. Apalagi yang membuatmu kesini dengan wajah begitu? Ingin curhat? Tanya Rendra pada Tama. Tidak, butuh hiburan saja, tapi itu juga sih. Tugasnya begitu labil, merubah omongan. Masalah apa lagi bang? Soalkannya lagi. Bang Tama jangan gengsi-gengsi lah. Jadi laki-laki, kalau abang begitu terus, dia ya makin tidak ingin kembali bang. Ucap Adiba menasehati Tama. Kamu bilang abang gengsi. Abang sudah buang itu semua. Harga diri abang sudah jatuh asal kamu tahu, Dip. Abang kemarin mengantar dia ke bandara untuk bertemu pria bule entah siapa pria itu. Dan abang terang-terangan bilang suka sama dia. Tapi apa? Dia malah begitu. Kesal Tama saat mengingat dia yang malah dibuat pusingkannya. Ya kalau si itu nggak gengsi apa? Perempuannya pergi dulu baru menyesal. Cibir Rendra pada Tama. Aku harus bagaimana sekarang? Dulu dia tidak seperti ini. Dia dulu terus mengejar aku. Kemana aku pergi dia ikut dan selalu ingin tahu apa yang aku lakukan. Tapi kenapa? Kenapa kini dia malah berbanding terbalik? Tutur Tama mengungkapkan keluh kesahnya. Itu dulu bang. Perempuan itu inginnya dikejar. Memang dulu kan ia sering mengikuti apa dan kemana Bang Tama pergi. Tapi kini dia sudah dewasa bang. Dan punya perasaan layaknya seorang wanita yang ingin dikejar bukan mengejar. Jadi Bang Tama, jangan putus asa. Kejar terus sampai dia jadi milik abang. Aku yakin, kan ia juga masih cinta sama Bang Tama. Cuman, dia ingin melihat perjuangan Bang Tama untuk mengejarnya. Pungkas Adiba. Betul itu. Dan aku peringatkan juga, jangan membuat kesalahan yang sama sepertiku dulu. Jangan terlalu terobsesi begitu dalam sampai menyakiti orang yang kau kasihani. Maksudku yang kau kasihi. Ucap Rendra menambahkan. Tentu saja aku tidak akan sepertimu yang begitu bejat. Aku masih punya akal sehat. Tugas Tama, kenapa kalian jadi bahas masa lalu? Pokoknya, intinya itu bang. Bang Tama harus lebih berusaha lagi. Buang gengsi-gengsinya. Kalau Bang Tama masih curhat, galau lagi, aku sudah gak mau ladenin. Pusing aku bang, kasih saran, tapi kayak gak pernah dilakukan. Pungkas Adiba. Abang turutin katamu. Rendra hanya diam sambil sesekali menggeleng melihat Tama. Padahal, secara usia Tama lebih dewasa dari mereka, tapi pengalaman cinta seolah Tama di bawah mereka. Begitu saja galau, dan apa-apa semua minta saran pada istrinya, membuatnya hanya bisa geleng kepala saja.